Kitandani dengan nomor PN 24227203. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang minggu lalu saya sudah membahas materi tentang next video, jangan lupa subscribe guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perubahan elemen 2013. Mengapa kurikulum 2013 berubah? Karena perubahan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2006 yang kita kenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dapat dikaji dan diteliti dari beberapa elemen dasar pendidikan di Indonesia. Secara pengalaman, ada peraturan pemerintah PP nomor 32 tahun 2013 sebagai pengganti PP nomor 19 tahun 2013 tentang dasar pendidikan di Indonesia. Ada 4 standar pendidikan yang mengalami perubahan dari 8 standar yang ada. Di antara 4 standar yang mengalami perubahan adalah standar kompetensi lulusan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan 4 standar lainnya seperti standar pembiayaan, standar pendidik, dan tenaga pendidikan. Standar sarana dan prasarana tidak mungkin mengalami perubahan. Elemen utama perbaikan kurikulum 2013 dalam kesesuaian dan kedalaman materi mencakup A. Mempertahankan, mengurangi, atau menambah materi. Yang B. Bahasa sebagai penghela. Yang C. Tematik terpadu. Yang D. Penguatan IPA dan IPS di SMP. Yang E. Penyesuaian dengan PISA. Yang F. TMMS dan lembaga lainnya serta dengan perkembangan di berbagai bangsa. Yang kedua yaitu standar kompetisi lulusan SKL. Standar kompetisi lulusan SKL adalah kriteria minimal yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan satu jenjang pendidikan. SKL dalam kurikulum merdeka mengacu pada profil pelajar Pancasila yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran. Elemen SKL dalam kurikulum merdeka yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memiliki sikap gotong royong dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Yang ketiga, mandiri dan berpikir dan bertindak. Kedua yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, menguasai konsep dasar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, memiliki pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap berbagai ilmu. Yang ketiga, keterampilan skill, artinya memiliki keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak. Yang selanjutnya yaitu standar isi. Standar kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki individu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu dengan standar tertentu. Dalam kurikulum merdeka, standar isi lebih fleksibel dan berorientasi pada penguatan kompetensi serta profil pelajar Pancasila. Tidak hanya itu, standar isi memiliki komponen standar dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran atau CP. Artinya, menentukan kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam setiap fase pembelajaran. Terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Kurikulum merdeka atau CP dikelompokkan berdasarkan fase belajar. Berikut adalah beberapa fase yang ada di sekolah. Yang pertama fase A kelas 1 sampai 2 SD, yang kedua fase B kelas 3 sampai 4 SD, yang ketiga fase C kelas 5 sampai 6 SD, yang keempat fase D yaitu SMP, yang kelima fase E SMA kelas 10, yang keenam yaitu fase F SMA kelas 11 sampai 12. Tidak hanya itu, standar isi juga memiliki struktur kurikulum.
Yang pertama yaitu struktur kurikulum yang fleksibel, artinya guru memiliki kebebasan dalam menyusun materi ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Artinya, pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter dan kompetensi abad ke-21. Standar isi berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu PAUD, pendidikan anak usia dini. Yang kedua SD, sekolah dasar fase A dan B. Yang ketiga SMP, sekolah menengah pertama yaitu fase C. Materi yang keempat yaitu zonasi dan domisili. Kita bahas zonasi terlebih dahulu ya. Zonasi dalam pendidikan adalah sistem pembagian wilayah yang digunakan untuk menentukan penerimaan peserta didik baru atau PPDB berdasarkan jarak tempat tinggal atau domisili peserta didik ke sekolah sampai ke tujuan. Sistem ini diterapkan untuk pemerataan akses pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan dalam kualitas sekolah negeri. Zonasi adalah kebijakan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidik dengan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat menurut Mulyasa 2019. Sedangkan domisili adalah tempat tinggal resmi seseorang sesuai dengan kartu keluarga atau KK atau dokumen kependudukan lainnya. Dalam sistem PPDB zonasi, domisili siswa menjadi faktor utama dalam menentukan sekolah yang dapat diakses. Menurut Suejono Sukanto 2015, domisili adalah tempat tinggal tetap seseorang yang dapat dibuktikan dengan dokumen resmi dan memiliki dampak terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial dan administrasi. Nah, dalam zonasi dan domisili tersebut memiliki kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB atau penerima peserta didik baru, sistem donasi diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2001 dan bertujuan untuk pemerataan akses dan berkualitas pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit dan mengurangi kesenjangan antara sekolah. Jalur penerimaan dalam sistem zonasi. Yang pertama yaitu jalur zonasi minimal 50%, mengutamakan jarak tempat tinggal ke sekolah. Yang kedua jalur afirmasi minimal 15%, artinya untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau berkebutuhan khusus nih harus dibutuhkan dengan KIP, PKH atau dokumen lainnya. Yang ketiga yaitu jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5% untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas ke daerah tertentu. Nah, yang terakhir adalah jalur prestasi, sisa kuota berdasarkan nilai rapot, presentasi akademik dan non-akademik. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi. Elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki persamaan dalam berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dengan capaian pembelajaran atau CP yang dibagi dalam fase belajar. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 berbasis pendekatan saintifik, sementara kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dari segi evaluasi, kurikulum 2013 masih bertanggung pada ujian nasional dan penelitian angka, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan asesmen yang lebih holistik. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka lebih adaptif dan memberi keleluasaan bagi guru dan siswa, tetapi memerlukan kesiapan sumber daya yang memadai untuk penerapannya secara optimal. So, thank you sudah menonton video saya tadi. Jika ada salah kata atau salah penyampaian materi pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. See you next time guys. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.